Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menampilkan video yang berjudul Demokrasi di Tengah Krisis Ekonomi dengan mengadakan rapat darurat pemerintah. Saya Umi Zakiatul Salamah dengan NPM akhir 122. Saya sebagai jurnalis. Saya Nikmatul Maulaya Setia Adrianti dengan NPM akhir 165 sebagai presiden. Saya Isabel Dinata Martana Putri dengan NPM 210 sebagai rakyat. Saya Anissa Sumayanti Saja Putri dengan NPM 248 sebagai Menteri Keuangan. Saya Nafisya Aulia dengan NPM akhir 300 sebagai anggota parlemen. Selamat siang, kami dari media ingin mengetahui kondisi masyarakat di tengah krisis ekonomi. Saat ini saya sedang bersama dengan perwakilan dari masyarakat. Bisa diceritakan Ibu, bagaimana situasi yang telah Anda rasakan? Saat ini hidup itu terasa semakin sulit karena harga pokok semua itu naik, tapi penghasilan kami itu tetap. Baik, apakah kondisi ini sudah berlangsung dengan lama? Sudah beberapa bulan, bahkan teman saya itu ada yang kehilangan pekerjaannya karena perusahaannya bangkrut. Baik, lalu apa harapan Anda terhadap pemerintah? Kami berharap bahwa pemerintah itu membuat kebijakan yang benar-benar membantu kami, dan malah menambah beban kami. Krisis ekonomi ini sudah berlangsung lama dan dirasakan oleh masyarakat. Kita akan melihat bagaimana pemerintah merespon situasi ini. Terima kasih sudah hadir dalam rapat penting hari ini. Seperti yang kita ketahui, kondisi di negara ini juga mengalami konflik ekonomi yang cukup serius. Harga kebutuhan bahan pokok juga semakin meningkat. Profit beberapa perusahaan juga semakin menurun, dan ini tentunya berdampak langsung ke masyarakat. Baik, terima kasih Bu Presiden. Berdasarkan laporan kami yang terbaru, inflasi sedang meningkat cukup tajam dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu, ada beberapa perusahaan juga mulai mengurangi jumlah karyawan untuk menekan biaya produksi. Saat ini, saya juga menerima banyak keluhan dari masyarakat di daerah setempat bahwa pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Situasi seperti ini tentu tidak bisa diabaikan. Pemerintah harus segera mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi konflik ekonomi ini agar ekonomi juga semakin membaik. Pertama-tama, saya ingin mendengar pendapat dari Menteri Keuangan. Nah, yang pertama, apa langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar konflik ini bisa semakin membaik? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, salah satu opsi adalah dengan meningkatkan penerimaan negara melalui kenaikan pajak sementara. Namun, saya juga menyadari kebijakan ini tuh akan berdampak langsung kepada masyarakat. Namun, saya rasa sebelum kita memutuskan, kita perlu mendengar suara dari masyarakat secara langsung. Benar, negara ini menerapkan sistem demokrasi di mana keputusan itu sangat mempertimbangkan suara dari rakyat. Bagaimana jika saat ini kita mendengar langsung suara dari masyarakat dan media massa? Baik, mari kita buka ruang untuk diskusi hal tersebut. Terima kasih Bu Presiden atas kesempatannya. Saat ini kami ingin menyampaikan kondisi masyarakat. Saya izin ya Bu Presiden, saya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat. Saat ini kebutuhan pokok itu semua sudah naik cukup tinggi. Banyak masyarakat yang kesusahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya sangat memahami kekhawatiran Anda, namun pemerintah juga membutuhkan dana untuk mengatasi krisis tersebut. Kami tidak menolak kebijakan pemerintah, tetapi kami berharap bahwa kebijakan tersebut tidak semakin menyulitkan kehidupan kami. Baik, kami menghargai pendapat masyarakat, karena sebagai negara demokrasi, pasti kami mengutamakan pendapat dari masyarakat. Presiden, banyak masyarakat yang telah mengikuti perkembangan situasi saat ini. Mereka ingin mengetahui langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi saat ini. Kami sedang mempertimbangkan berbagai kemungkinan kebijakan yang bisa membantu untuk menghadapi kondisi ekonomi yang sulit ini. Apakah pemerintah sudah memiliki rencana yang konkret untuk membantu masyarakat yang telah terdampak? Nah, hal tersebut yang kita bahas dalam rapat ini. Kita ingin semua yang diaspirasikan oleh masyarakat itu kita tampung, lalu kita menghasilkan kebijakan yang dimana itu akan menguntungkan bagi rakyat.
Baik, saya memiliki usulan alternatif. Daripada kita menaikkan pajak di tengah era krisis ekonomi saat ini, bagaimana jika kita memberikan bansos kepada masyarakat untuk mendukung usaha kecil mereka agar mereka tetap bisa bertahan di era yang krisis saat ini? Usulan tersebut memang cukup baik, tetapi kita juga harus memikirkan dari mana sumber anggaran tersebut. Kita bisa melakukan penyesuaian anggaran, misalnya dengan menunda proyek yang tidak terlalu penting atau mendesak. Usulan tersebut diterima. Namun, apakah dari sisi anggaran itu memungkinkan? Memungkinkan jika kita mengevaluasi anggaran secara menyeluruh. Jika pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat dan mendukung usaha kecil kami, tentu itu akan sangat membantu kehidupan kami sehari-hari. Banyak usaha kecil yang juga mengalami kesulitan selama krisis ini. Tentunya dukungan pemerintah sangat dibutuhkan. Baik, saya akan mempertimbangkan kembali kemungkinan pengalian anggaran untuk krisis ekonomi yang terjadi saat ini. Saya yakin kebijakan seperti ini akan lebih diterima oleh masyarakat. Dalam sistem demokrasi, semua lapisan masyarakat memiliki peranan untuk berkontribusi dalam menciptakan kebijakan-kebijakan baru. Benar, oleh karena itu kita perlu mengambil keputusan melalui musyawarah bersama. Saya setuju, yang terpenting keputusan tersebut dapat membantu negara kita mengatasi krisis yang terjadi. Jadi keputusan pemerintah akan diambil setelah mempertimbangkan semua pendapat yang ada, Ibu. Tepat sekali. Setelah mendengar berbagai pendapat, pemerintah memutuskan untuk fokus pada program pemulihan ekonomi seperti memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dan memberi bantuan dana untuk usaha menengah bagi masyarakat. Baik, kami akan melakukan penyesuaian anggaran agar program tersebut dapat segera dijalankan. Saya berharap kebijakan ini benar-benar dapat membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan di era krisis ekonomi saat ini. Kami juga berharap demikian. Yang penting, pemerintah benar-benar mendengarkan suara rakyat. Melalui simulasi ini, kita dapat mengetahui bahwa sistem demokrasi tidak hanya berpatok pada presiden yang membuat kebijakan, namun semua lapisan masyarakat juga. Pemerintah, parlemen, media massa, dan masyarakat berhak dalam menentukan keputusan. Dengan adanya partisipasi berbagai pihak, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih mewakili kepentingan rakyat. Kami berharap dengan kerjasama semua pihak, negara kita dapat segera keluar dari krisis ekonomi. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum